Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Terus nggak semangat? Ada yang baru bangun tidur ya? Cuci muka dulu, cuci muka. Oke, balik lagi sama kakak sekolah minggunya ya. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Oke, kita ketemu lagi di ibadah. Kita masih online nggak apa-apa ya. Harus tetap semangat. Kakak mau nanya dulu, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Mana Yesusnya? Sekali lagi kita ulang ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, yang pertama dipersiapkan yaitu Alkitab. Yang kedua, persembahan. Oke. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik duduk yang manis. Jangan ada yang, "Mak, ambil dulu, Mak. Apa aku itu? Lupa aku tadi. Mak, ambil dulu itu." Jangan sambil makan-makan, oke? Oke, kita memulai ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat lagu pujiannya sekali lagi. Adik-adik dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa,
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharulilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan membacakan ayat hafalan. Semua adik-adik siapkan Alkitabnya di tangannya. Ayo. Sudah? Kita membuka kitab Mazmur 127. Kitab Mazmur 127 ayat yang ketiga. Ayo kakak tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. Mazmur 127 ayat 3. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 127 ayat 3. 1, 2, 3. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Tadi ayat hafalan kita tertulis dari Mazmur 127 ayat 3. Dihafal ya, jangan dilupakan. Oke? Siapa tahu minggu depan ditanya kan? Oke. Kita mau bernyanyi Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Karena kita semua anak raja.
semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik dengan semangat yang penuh. Oke? Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke titah. Titah yang keberapa? Kedua. Oke. Kakak bacakan terlebih dahulu, nanti adik-adik mengikuti ya. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Yuk kita baca sama-sama ya. Kakak duluan ya, nanti adik ikut-ikut. Titah kedua. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, atau yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. untuk disembah dan beribadah kepadanya. Oke, kakak mau bacakan artinya ya. Artinya itu adalah kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan berhala. Jangan melakukan penyembahan memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun. Sebab semua itu tidak mampu mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah satu-satunya jaminan keselamatan dan sumber berkat. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Eni, kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Adik-adik sikapnya berdoa. Oke, duduk manis. Kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah.
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Hingga pada pagi ini kami boleh mengadakan ibadah kami pada saat ini. Kami sudah bernyanyi Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nyanyian kami tadi dapat menjadi sukacita bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan buat salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kita buka Alkitab kita, buka Alkitab kalian di rumah. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Oke, adik-adik. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Kalian bacanya dari rumah ya. Kita mulai dari ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau bertanya. Tentu ada suatu barang yang sangat berharga bagimu, ya, bagi kalian pribadi, ya. Pasti ada yang misalnya dia yang paling berharga baginya adalah misalnya boneka. Iya, boneka ini yang paling berharga. Atau mobil-mobilan bagi yang laki-laki. Mobil-mobilan punya aku paling gak boleh satu pun memegang. Nah, kenapa? Karena barang tadi itu adalah istimewa, berharga. Judul kita pada hari ini adalah Aku Berharga Bagi Tuhan. Ya. Sama seperti barang-barang yang kamu sukai, yang berharga, yang istimewa samamu, ya, kau pasti akan menjaganya, merawatnya dengan baik. Demikian juga Tuhan, ya, merawat kita dengan baik. Kenapa? Karena kita adalah berharga pada Tuhan. Kita ini adalah istimewa. Manusia adalah istimewa. Yang istimewa bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, apa yang ada, sifat apa yang ada pada Tuhan, ada pada kita. Sehingga Tuhan sangat mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya yang paling berharga. Adik-adik, kakak ada sebuah cerita. Ya. Mau dengar cerita kakak kan? Ya, oke. Ini di sebuah estalase tukang mas. Pernah ke tukang mas? Oh, pernah. Di tempat tukang mas itu biasanya di tempat kotak-kotak atau estalase ini itu apa yang ada? Ya, ada emas, ada berlian, ada permata. Demikian juga di estalase ini ada berlian, emas, permata, dan ada mutiara hitam. Ya, mutiara yang warnanya hitam. Sang tukang emas meletakkan, ya, emas, ya, di estalasenya itu dengan susunan yang baik untuk memikat pembeli. Emas ada, berlian ada, permata ada, tapi yang di paling sudut-sudut yang tidak terlihat ada juga di situ mutiara warnanya hitam, mutiara hitam. Jadi dek, suatu kali emas, berlian, permata, ya, sedang bercakap-cakap mereka. Apa kata emas? Akulah perhiasan yang paling cantik, katanya.
bisa berkilau sehingga orang sangat suka melihat. Lalu datang berlian sama permata. Kami juga perhiasan yang cantik dan harga kami sangat mahal. Mutiara hitam itu bagaimana? Dia hanya mendengar deh. Dia hanya mendengar. Karena dia tidak begitu indah, kurang menarik. Ketika mereka sedang bercakap-cakap deh, datang seorang ibu yang kaya raya, ya, banyak duit. Jadi dia menjumpai si penjual emas. Dia berkata, coba berikan dulu kepadaku berlian atau perhiasan yang sangat cantik, yang cantik, yang lain dari yang lain, ya, yang orang tidak pernah membelinya. Baru datang si penjual mengatakan, ibu ini banyak perhiasan yang mahal bu, banyak perhiasan, tolong ibu pilih yang mana. Barusan ibu mengatakan, ya, ibu mengatakan, oh kalau emas saya sudah punya. Begitu juga dengan berlian permata, banyak sekali, saya sudah punya banyak di rumah. Saya ingin membeli yang tidak ada pada saya, yang mungkin ada di sini, yang jarang dibeli orang, kata sang ibu kaya. Lalu si penjual tadi mengatakan, oh tunggu, ya, tunggu, ada perhiasan yang mungkin ibu belum punya. Baru adik-adik, si penjual tadi perhiasan mengambil permata hitam, ya, permata hitam, mutiara hitam itu. Baru ibu yang kaya tadi melihat, ya, melihat betapa cantiknya mutiara hitam itu. Lalu ibu tadi memborong semua mutiara hitam dari penjual emas. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita kakak kali ini? Adik-adik tentu pernah atau kadang-kadang merasakan kalau kita itu tidak punya apa-apa, yang paling dibanggakan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya, Dek. Kenapa? Karena setiap anak yang lahir di dunia ini, setiap manusia yang lahir di dunia ini mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai kelemahan atau kekurangan masing-masing. Jadi adik-adik, kalau misalnya kulit kita hitam, kulit kakak ini apa ya? Hitam atau putih ya? Kalau kulit kita hitam, nggak usah deh iri pada orang atau pada kawanmu yang kulitnya putih. Atau rambut kita keriting, gak usah cemburu untuk pada kawan kita yang rambutnya lurus. Jadi semua itu masing-masing mempunyai kelebihan. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Semua yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Ingat ya adik-adik, Allah menciptakan dalam Kejadian tidak ada yang jelek, tapi semua yang diciptakan Tuhan adalah sungguh sangat indah, termasuk adik-adik dan kita. Oleh karena itu, jangan suka menyombongkan diri bagi yang mempunyai kelebihan. Tetapi apa? Yang punya kelebihan dia harus membantu yang mempunyai kekurangan. Sebab apa? Ya, di balik kelebihan kita itu, di balik kelebihan adik-adik, pasti adik-adik juga punya kekurangan. Loh Kak, bagaimana kalau ada kawan yang mengejek, yang mengatakan, oh kau jelek, ya? Oh itu tidak perlu dibalas. Jangan kita membalas. Karena itu bisa kita saling jadi berantem, ya, saling menjelekkan kalau kita saling membalas. Tadi sudah kakak katakan, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, yang diciptakan oleh Tuhan segambar dengan dirinya, sesuai dengan sifat yang ada pada Tuhan, ada juga sifat itu dalam diri kita. Kenapa Dek? Ya. Kita itu berharga karena tadi balik lagi kata kita istimewa. Bahkan Yesus
mau mati untuk kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti lagu kita, ya. Lagu kita kan ingat kan? Aku istimewa, itu bukan katamu. Aku istimewa. Apalagi deh? Masih ingat lagunya kan? Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan kita dibuat istimewa. Seperti lagu kita juga. Aku diciptakan seturut gambar Tuhan, ya kan? Baru apa ayat lagunya? Aku berharga, kamu berharga, kita berharga, semua berharga, semua berharga, semua berharga, semua berharga bagi Tuhan. Ingat ya adik-adik, ya. Kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, jangan menganggap diri kita lemah. Tapi kita berusaha, apabila ada kekurangan kita berusaha untuk menutupi kekurangan itu melalui belajar, bekerja, baca firman Tuhan, dan bertingkah laku seturut dengan firman Tuhan. Oke, akhir kata, mari kita sama-sama mengucapkan, saya berharga di mata Tuhan. 1, 2, 3. Saya berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang istimewa dan kami berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami agar kami boleh tetap berdiri di kekurangan kami. Kami berusaha untuk menutupi kekurangan kami sehingga kami Tuhan boleh berhasil, boleh membuktikan bahwa kami juga adalah anak-anak Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Engkau berkati Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, Engkau memberikan panjang umur sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang seturut dengan kehendak Tuhan, dan mereka dapat menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, dan mereka juga boleh dapat menjadi anak Tuhan, kebanggaan Tuhan di masa yang akan datang. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan yang tidak kami ketahui, yang mungkin dalam keadaan sakit. Engkau memberkati orang tua kami, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai mereka, sehingga melalui itu mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan dan mereka mendapatkan sukacita dari Tuhan. Ya Tuhan, kami sadarkan manusia yang penuh dosa, ampuni kami untuk salah dan dosa kami, dan ajari kami juga untuk boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahannya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat persembahannya. Ubere doon 1, 2, 3. Ya. Ubere doon, ubani harajoni naibata. Kita bernyanyi seperti bermimpi.
Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami handanu. Pasada unami ase toranganu. Semboi dalam nami salakana tosa. Tuhan hasomanami torang akhirja. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.